Pada tahun 2016, bangsa Indonesia terkhusus umat Islam terfokuskan pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau yang sering disebut Ahok. Ahok menyebutkan dalam pidatonya di Kepulauan Seribu bahwa jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51. Hal ini menimbulkan banyak polemik di kalangan umat Islam. Umat Islam tidak menerima atas apa yang diucapkan oleh Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51. Sampai pada akhirnya Ahok dilaporkan atas dasar penistaan agama dan dipenjara selama 2 tahun. Menilik dari kasus Ahok tentang penistaan agama bahwa umat Islam melarang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Hal ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, menjadi ikutanmu dan kamu cintai. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya, karena kesatuan mereka dalam kekafiran. Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka." Artinya, termasuk golongan mereka. Sesungguhnya, Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya, karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Selain surat Al-Maidah ayat 51, pembahasan mengenai pelarangan umat Islam menjadikan kaum kafir sebagai pemimpin juga tertuang dalam surat Al-Imran ayat 28-29. Selanjutnya, Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, Allah Ta'ala melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu musuh. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Moga kebinasaan dari Allah untuk mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah aulia terhadap sesamanya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid juz 3 halaman 417. Orang-orang mukmin dilarang untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 28, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya ia lepas dari pertolongan Allah ataupun tali Allah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti pada mereka, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah akan kembali. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada orang-orang mukmin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai penolongnya ataupun sebagai pemimpinnya dengan meninggalkan orang mukmin lainnya. Dalam hal ini, jika orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin lainnya, maka berarti ia telah lepas dari tali Allah. Artinya, barang siapa yang sudah terlepas dari tali Allah, maka iman dan takwaannya juga kepada Allah akan terlepas. Sehingga orang-orang mukmin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka dia termasuk golongannya yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Dalam hal ini, orang-orang mukmin boleh saja mengadakan hubungan akrab dengan orang-orang kafir, asalkan dalam keadaan takut mendapat kemudaratan atau untuk memberikan kemanfaatan
bagi orang muslim lainnya. Jika hal ini terjadi, maka ini tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda, surat Ali Imran ayat 29 yang berbunyi, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.